Oke, Dokter Ines, siang ini kita Ya, akan bincang-bincang ya, tentang masalah kulit kulit gatal. Ya, gatel. gatal itu kelihatannya sepele tapi banyak yang apa ya, yang merasa resah dan gelisah. Iyalah Itu, pasti Oma, soalnya gatel paling nggak enak. iya, nggak bahaya tapi nggak enak ya dok. Iya, Ya. Oke, Dokter Ina. Kita akan mencari tahu selain alergi ya. Biasanya orang kalau gatal itu kan, oh alergi gitu ya. Nah, Nah, kita ya, bahas bahwa selain alergi, memang gatal itu penyebabnya ada apa aja, ya kan? ya Oma. Coba Dokter Ina kita jelaskan bersama apa saja yang menjadi pemicu pemicu gatal. gatal. Katanya di mana? Gatal. Ya, baik Oma. Gatal itu sebenarnya ada dua penyebabnya Oma. Jadi Oh, memang wah. ada yang mekanisme gatalnya itu ada yang histaminergic ya, dengan histamin itu tandanya dia akan menjadi alergi Oma. Oh, Ada gitu. juga yang non histaminergic, jadi memang bukan karena histamin penyebabnya. Ya, Hmm. bisa macam-macam itu, bisa iritasi kulit, bisa gigitan serangga. Iya. Ya. Ada penyakit kulit lain, misalnya psoriasis atau apa namanya? Biasanya yang sering kita ini eh kudis kurap itu apa namanya? Wah, Jamur, Eksim. jamur. mati kulit Iya, ya. kalau eksim termasuk alergi, Mama. Oh, alergi ya? Tapi Alergi ada kalau yang eksim. Panu, eksimnya. panu, panu. Nah, kalau panu itu termasuk jamur. Wah, Oh. panu kadas kurap. Jadi Ya, itu juga betul. pemicu Ada gatal juga gitu ya. yang kulit kering. Kulit kering juga bikin gatel. Kering, oke. Nah, ada juga yang emang gangguan saraf, Oma. Jadi psikis. Oh, psikis bisa ya. Oh, Psikis. teman saya ada tuh Ternyata, dok, kalau dia nggak punya duit, stres, kulitnya nah, sering itu ini, dia, itu juga sering gatel. kita gatel. Jadi Ada hati tuh teman stres. saya tuh. Banyak Jari-jarinya pikiran. dia. Oh, gitu ya. Hmm. Tapi ada juga katanya karena penyakit dalam. Gimana tuh dok Ya, mekanismenya? jadi kalau penyakit dalam itu biasanya karena penyakit liver, apa penyakit emang ada diabetes, itu kan juga bikin gatal tuh neuropati Iya. diabetikum. Oh, betul, Ya, betul. atau penyakit ginjal karena kebanyakan ureum juga bisa gatal. Bisa ginjal, bisa sakit hati juga ya dok? Bisa, liver juga bisa kan karena bilirubin bisa juga tuh. Oke. Dan karena Autoimun juga kadang-kadang gatal. bentuknya kadang-kadang ada yang gini dok, tidak ada bentolan, tidak ada apa ya ruam-ruam, Nggak tapi ada gatal. merah, nggak ada bentol, tapi Oh ada gatal. yang begitu ya Nah, dok? itu yang lebih ke psikogenik sih. Oh Oh, gitu psikis ya, namanya. Jadi psikis ya. psikis, sebenarnya psikis karena dia reseptor gatalnya itu lebih besar ke otaknya, ke susunan pusat saraf di otak, sehingga dia membuat yang ke perifer tuh ke kulit dia menyatakan bahwa itu gatal gitu. Bener sih Oh, orang kayak gitu bisa diakupuntur mah. Oh bisa akupunktur ya? Iya, bisa. Nanti karena itu kan berhubungannya psikis, berhubungannya sama saraf-saraf. Emang harus diakupuntur orang kayak gitu mah. Oh ini ahlinya dokter Ine ini. Hmm. Kalau ada yang Karena bermasalah, kemarin pas dapet yang kayak gitu, umurnya udah 93. dia Cuman dia menangis. gatalnya itu sampai nangis-nangis, Oma. Ya ampun, sampai begitu ya? Iya, sampai teriak-teriak deh saking gatalnya. iya. Oke, ini Oma Dokter Ina ada eh, Pertanyaan? yang sudah bertanya nih, sudah ada Ya, komen silakan. di live kita. Jadi selamat siang buat semua yang sudah join ya, bahwa kita Terima kasih siang ya. ini itu ada live bersama antara Om Aning dan juga Dokter Ine. Kita membahas topik siang ini adalah gatal dan herbal. Oh, ada al. Yang nikah juga baru ada namanya al kan. Nah, Gatal dan herbal. Jadi yang punya pertanyaan seputar gatal, seputar herbal atau seputar tanaman obat, tanaman ya pokoknya semua tanaman Oma ya. Ya. Semua tanaman termasuk juga info kesehatan bisa tulis di kolom chat. Mau sharing-sharing juga boleh. Nah, ini ada pertanyaan nih yang sudah masuk nih. ya Dari silakan. Timo. ada dua nih. Oh, Oh, tapi ya. testimoni dulu ya, yang testimoni nih. Oh, Dari testimoninya apa? A25. Oh, apa tuh? Oma mau kasih testi aja, kisedinya cocok sekali ke ayahku yang sakit pinggang dan dengkul. Oh, Wah, syukurlah, Wah, syukurlah. like-nya sangat bagus.
Tenang ya, cocok ya. Sudah tidak sakit, sedikit lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, bagus. Ah, Ki Sendi ini loh Ki ya. Sendi yang itu tuh. Ya, Ki betul. Sendi itu lotion herbal yang panas. Ya. Kalau level 1 sampai 10 ya kira-kira 8 lah ya. Betul. Bagus buat pegel-pegel, nyeri sendi, yang suka traveling, olahraga. Nah, itu bisa gosok-gosok Ki Sendi gitu. Buatan Ya. bangsa sendiri. Buatan bangsa sendiri. Ya, bisa check out di Keranjang. Harganya cuma 75.000 saja satu botol. Ya. Ya. Terus Oke. yang mau bertanya nih, ada nih namanya Anto Nugroho. Oh, Siang Oma dan Dok. siang-siang. Kalau saya sering gatal karena cuaca dingin, biduran ya? Nah, tuh apakah biduran? Betul. Tiduran gimana tuh, Dok? Ya, itu Biduran termasuk juga yang ya? psikogenik. Sebenarnya sih itu juga pemicu ya. Pemicunya itu psikis juga sih sebenarnya itu dia alergi, Mama. Oh, psikis juga itu ya. Psikis juga, cuman dia alergi, termasuk yang histaminergik tadi. Jadi dia apa namanya karena suhu, karena dingin kan gitu ya. Jadi pemicunya itu. Jadi histaminnya meningkat. Jadi orang-orang yang seperti ini biasanya dia sudah terpatri di dalam dirinya bahwa dia cuaca dingin dia gatal. Walaupun itu dia nggak sadar kalau dingin, tetap aja dia gatal gitu, Mama. Begitu, pikirannya bisa mempengaruhi ke kulit. Makanya dia termasuk psikis juga sebenarnya dia. Tuh. Gitu. Jadi cara menghilangkan urtikaria itu adalah membuat si dirinya itu menyatakan kepada dirinya sendiri bahwa saya nggak mau alergi dingin. Saya walaupun dingin saya pengen tetap sehat. Saya walaupun dingin saya pengen tetap nggak gatal lagi. Nah, tuh, Itu Mas yang Anto tuh. banyak yang berhasil. Diri sendiri ya. Ya betul. Kalau dulu saya setiap mau ujian kedokteran, urtikaria juga. Cuman ini bibirnya pada bengkak, ininya pada bentol-bentol merah-merah, gitu. Nah itu psikis karena kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi kata bapak saya, jangan mau kayak gitu, malu-maluin aja. Bilang sama dirimu sendiri, kamu nggak mau sakit kayak gitu, malu-maluin aja. Nggak mau saya sakit kayak gini. Terus akhirnya saya bilang sendiri begitu, Mbak. Saya nggak mau sakit kayak gini, malu-maluin aja. Saya nggak mau alergi, oh bilang itu. Benar. Malu-maluin Pas aja. ujian berikutnya nggak ada lagi tuh alergi. Jadi dalam hal ini diri sendiri yang bisa Harus menyembuhkan, iya betul. Oh, katanya kalau muda enggak, Dok, pas udah 40 tahun aja. Ya, karena sebenarnya sistem kalau yang alami alergi itu tergantung dari sistem imun juga. Oh, terpengaruh. Jadi kalau imunnya lagi drop, dia nangkep. Ya, kalau nangkep itu lagi ruwet juga bisa nangkep dia. Jadi yang biasanya nggak gatal jadi gatal, yang biasanya nggak alergi jadi alergi. Misalnya karena udang, biasanya dia nggak alergi, tapi karena dia lagi drop daya tahan tubuhnya, dia bisa alergi. Sebenarnya dia nggak sadar, umpamanya di apa namanya yang sambal itu ada terasi ya, terasi. Nah, ternyata di terasi itu dia nggak tahu sebenarnya itu sambal ada terasinya apa enggak, tapi karena dia udah terprogram kepalanya bahwa di situ ada udang dia gatal, ya dia gatal tetap. Oh, oke. Oke, Dok.